Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ida Ayu Malinda, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia maksudnya adalah Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia, yang di dalamnya terdapat nilai yang berbeda dari bangsa lain, di mana Pancasila dapat menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan majemuk. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, seperti tampilan di slide, terdapat koneksi antara Pancasila, pendidikan abad 21, dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai khas Indonesia, seperti nilai religiusitas, kebinekaan, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian pendidikan abad ke-21 yang berfokus menghasilkan output SDM yang memiliki keterampilan abad 21 yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, serta kolaborasi. Kemudian profil pelajar Pancasila memiliki 6 elemen dasar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian, bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Nah, di sini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berdimensi, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, membiasakan literasi keagamaan sebelum pembelajaran, berbuat baik kepada seluruh warga sekolah, menjaga kebersihan lingkungan belajar, serta mentaati peraturan yang berlaku. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mempunyai dimensi berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Tindakan yang bisa kita lakukan dalam keseharian adalah menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konteks pembicaraan dengan lawan komunikasi, kemudian mendengarkan dan menghargai pendapat, menghargai perbedaan dari berbagai aspek, misalnya agama, suku, ras, etnik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah berlaku adil kepada sesama manusia. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang memiliki dimensi berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Adapun hal yang dapat kita lakukan adalah bekerja sama dengan siapapun dan dalam keadaan apapun. Kemudian mampu bekerja sama dalam kelompok, dan yang terakhir adalah memiliki sikap simpati dan empati terhadap sesama manusia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Hal atau tindakan yang bisa kita lakukan adalah mampu mengemukakan ide kreatif secara konseptual dan praktikal, bersikap terbuka, menghormati, dan responsif baru dan berbeda. Yang terakhir adalah mampu berkompromi dengan anggota lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang tidak kalah penting adalah sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki dimensi gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif.
Tindakan yang bisa kita lakukan adalah tidak membeda-bedakan orang lain, mampu berkarya dan menghargai karya orang lain, serta mampu berlaku adil dalam mengambil keputusan. Nah, sehubungan dengan hal itu, kesimpulannya adalah implementasi profil pelajar Pancasila dapat mendukung untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21. Baik, terima kasih teman-teman. Seperti itu penjelasan singkat dari materi pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.